Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dan hari ini kami ada Chef Anton. Apa kabar Chef Anton? Baik, thank you for having me, Pak John. Terima kasih sudah dihubungi dari San Francisco, dari Kabari News. Ya, apa kabar juga? Baik, terima kasih Chef Anton. Boleh Chef Anton memberi latar belakang Chef Anton, asalnya dari mana sampai bisa jadi chef yang lumayan terkenal di mungkin seluruh dunia ya. Silakan. Mungkin kebetulan saya kelahiran dari Magelang, sampai dari SD sampai SMA. Terus saya hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta pindah kerja di hotel, beberapa kali hotel di hotel Hilton yang sekarang jadi Hotel Sultan. Terus saya kerja di Ibis Sleepy. Background saya itu sebetulnya bartender. 10 tahun jadi bartender di Hotel Ibis Sleepy. Terus selama kerja 5 tahun di Hotel Sleepy, saya dari Walt Disney Company, Walt Disney hiring a lot of people from different country like seperti India, Thailand, Indonesia juga, dan hire beberapa dari hotel dari Jakarta yang rata-rata dari Accor Company yang kita kerja di situ. Terus saya ditunjuk sebagai cultural representative, like 1 tahun kontrak, berapa tahun kontrak, atau terus setelah itu tiap tahun kita ada ada Indonesian Independence Day, karena kita jumlahnya lebih banyak waktu 20 tahun lalu atau 22 tahun lalu, lebih banyak jumlah dari warga Indonesia yang di hire dari Disney. Terus kita selalu ada acara gamelan, tari Bali, termasuk mungkin di foto itu saya juga sebagai chef di situ untuk menjual cuma bakmi bihun yang dijual untuk ribuan orang selama 2 hari jual di Disney. Tapi setelah kontrak saya pindah ke New York City sebelum September 11. Kebetulan rumah kita ada di apartemen kita dekat 20 blok dari 15 blok dari kejadian itu. Kita tinggal di Chelsea dan situ saya mulai pengen ke sekolah. Saya sekolah di Hunter College sebagai ESL program. Terus saya selalu passion mau sekolah sekolah masak, culinary. Tapi kebetulan background saya juga dari kecil sudah pandai bikin kue, masak dari oma, dan juga ada tetangga namanya Tante Michiko, keturunan Jepang, tapi punya catering. Setiap malam saya bantu dia pertama kali bikin kue sus sama bolu. Dan itu more passion bagi saya. Dan oma saya kebetulan waktu zaman mudanya kerja sebelum menikah dengan orang Belanda, kebetulan kerja di Salatiga, kerja sebagai koki untuk tentara Belanda waktu zaman dulu. Dari situ saya mulai belajar sedikit bikin kue yang simple dan enak. Terus dari situ pindah New York, pindah ke Chicago. Saya mulai sekolah di culinary selama 2 tahun. Terus 2 tahun kerja sekolah di culinary bar di Legodong Blue juga saya. Tahun 2009 saya lulus dari situ. Terus ada internship juga dari Disney. Disney hire me untuk chef internship kayak apprenticeship, ya kan? Di sana ada selama 1 tahun. Setelah itu saya mulai giat-giat, tapi passion saya mulai ke pastry, rata-rata French pastry. Setelah itu balik lagi ke Chicago, terus saya ada lowongan kerja, ada beberapa lowongan kerja yang mau interested dengan pekerjaan saya, seperti Hyatt. Pertama kali Grand Hyatt di Chicago, dan saya juga kerja di Park Hyatt, Park Hyatt terus pindah ke Gwen like the luxury art yang 5-star hotel yang di sini yang sekarang dipegang dengan Marriott. Terus saya sebagian kerja ada di nursing home, ada 2 job dulu waktu itu. Masih giat-giatnya cari kerja. Terus setelah itu saya kerja di Ritz-Carlton juga. Di Ritz-Carlton saya bikin croissant, bikin macam-macam dari homemade semuanya.
Terus setelah itu saya kerja di James Hotel, juga 5 star, like a boutique hotel. Dan terakhir ini saya kerja di Sofitel. Waduh, Dan riwayatnya ya, panjang sekali. ya. Terus ya itu kegiatan lainnya cuma masak, bikin kue-kue di rumah. Ada kebetulan suka ada kadang-kadang dulu zaman 7 tahun lalu konsulat suka order lapis Surabaya atau bolu gulung atau kue sus yang selalu my signature di situ. Ya. Jadi Chef Anton lebih ke kue atau lebih ke masakan? Ke kue, rata-rata ke kue. Ke Ya. kue, oke. Kue, ya. Ini silakan ini foto. Ini foto waktu 20 tahun lalu waktu di Disney. Itu dari International Cultural Ship, like the host. Jadi saya ditunjuk sebagai untuk 17-an, saya ditunjuk sebagai chef jualan bihun goreng dan bakwan goreng di situ. Ya. Terus kita ingredient dari semua dari chef sana dari Orlando semua yang kita dapat dengan manajer saya, kita belanja banyak, ada kecap, ada bihun, semua daging ayam, semua masak dan fresh di depan mereka. Ya, dari ribuan orang cuma beli bihun waktu itu, zaman itu. Yang ini? Dan ini ada beberapa teman yang juga, sebagian saya sebagai chefnya situ dan sebagian saya performance. Disney selalu suka dengan Indonesian people karena dia selalu sediakan semua itu panggung yang paling terbesar daripada negara lain. Kita punya panggung paling mewah di situ. Kita bikin seperti ada tari kecak, ini tari Ramayana, dan beberapa teman juga ada main musik semuanya juga di situ. Ada semuanya yang ditunjuk dari Disney semua talented semuanya. Nah, ini kebetulan kita kemungkinan ini 1 tahun lalu waktu ketemu Chef Yono sama Mbak Titi. Kita selalu kolaborasi sama Mbak Titi, tapi kita beda. Saya di bagian untuk dessert seperti making kue-kue Indonesia seperti apa ini lapis yang isi kelapa itu, dan ini saya waktu itu kayaknya saya bikin bolu tiwul waktu itu, dan Mbak Titi di situ dibikin rendang waktu itu. Nah, yang ini foto ini waktu Bukus itu dengan saya itu udah berteman lama sekali, selalu kolaborasi bareng, maupun kalau saya dapat job, dapat catering di Chicago maupun semua rata-rata customer orang bule, semua saya selalu nunjuk Bukus karena dia rajin di passion di situ. Sempat kerja bareng saya hire Bukus di nursing home. Terus yang satu lagi foto ini saya bikin travel di Sofitel Hotel. Nah, ini juga saya bantu dari Remarkable itu yang saya pakai baju batik lurik, itu saya bikin bolu tiwul yang isinya gula Jawa, tiwul sama kelapa yang ditabur. Mungkin Bapak John tahu juga bolu tiwul. Terus yang satunya lagi ini bantuin untuk promosi Indomie. Bikin Indomie diisi pakai telur, pakai sayuran gitu. Jadi juga disponsor oleh Iya, Indomie. iya. Itu di Remarkable juga ya waktu acara itu. Itu kelihatan 2 tahun lalu ya. Dan ini pertama kali waktu ITPC, itu pertama kali saya bikin crepes-nya orang Indonesia itu apa namanya yang hijau itu, aku lupa. Ya pandan, apa itu namanya? Itu yang pakai isi kelapa itu, Bapak. Yang isi kelapa itu. Terus di situ juga audiensnya banyak dan saya suka di situ. Itu pertama kali ATPC sama, kalau nggak salah, diaspora bergabung bersama-sama di situ. Saya harus menjelaskan bagaimana cara membuat crepes-nya ala Indonesia yang pakai santan daripada pakai susu, ya kan? Terus isinya kalau orang Prancis pakai banana atau strawberry atau Nutella, tapi di sini saya pakai isi kelapa unten-unten yang namanya itu. Terus yang ini? Yang ini anehnya, waktu pertama kali ada teman manajer dari orang Indonesia juga, manajer dari California Pizza Kitchen, ada teman seorang musisi, dia kepengen aku waktu itu ada kelihatannya waktu teman dia tuh kawin dari New Orleans,
dia kepengen desain kue, like a roti, like a cake coklat, banana coklat isi peanut butter. Terus di situ yang saya kasih fondant, kasih spray dengan food coloring. Di situ dan mereka suka, ada berapa 200 orang menilai kalau itu hasil kreasi saya lebih bagus gitu. Dia suka kata. Sampai sekarang masih dibicarakan dengan masalah ini juga sampai sekarang. Nah, ini saya pertama kali kerja di Sofitel Chicago 2 tahun lalu. Setiap, saya kerja dengan Accor 25 tahun lalu juga. Setiap bulan itu ada yang ulang tahun. Kita harus kreasi bikin kue. Dan ini kebetulan, yang ini aku bikin kue. Saya bikin lapis Surabaya di bawahnya. Lapis Surabaya, saya hias dengan Swiss meringue buttercream. Terus seperti biasa kasih selai nanas di situ, bukan selai strawberry. Terus saya hias. Ini juga dapat komplimen lebih banyak, dan setiap bulan saya bikin different occasion, different kue isi fillingnya juga di situ. So, inspirasinya dari Chef Anton apa itu? Boleh? Inspirasi. Waktu kecil itu saya suka dengan Tante Michiko yang dari orang Jepang itu, dari inspirasi dari dia kebetulan. Lebih banyak dari dia daripada Oma. Kalau Oma kebanyakan masak, kalau Tante Michiko ini sudah sebagai my idol. Mungkin nggak tahu sekarang sudah meninggal atau bagaimana, tapi aku selalu bikin kue dari jam 8 sampai jam 2 pagi dari situ. Bantuin dia, terus paginya saya sekolah. Waktu itu zaman dulu, waktu masih SD itu, saya sudah bisa bikin kue. Dan never give up buat everybody. Kalau sudah punya passion, dari kecil mungkin harus ditunjukkan sampai sekarang. Dan semua kampung saya di Magelang, di kota saya itu tahu gitu. Saya sukanya begini-begini, dan akhirnya sampai apa cita-cita yang saya cita-citakan berhasil. Apakah Chef Anton ada tantangan? Oh ya, tantangannya banyak sekali. Harus kalau kerja sebagai pastry itu bukannya harus masuk kerja. Kita ada staging. Staging itu seperti umpamanya kita apply kerja di salah satu hotel atau 5-star restaurant like Michelin star, kita harus ada staging. Staging itu kita bantuin 2 jam, dan kita merasakan bagaimana kerjanya hektik gitu, sibuknya hotel atau restoran. Kita dikasih beberapa program menu. Can you make this one? Can you make macaron? Can you make croissant? Can you do this one? So harus banyak belajar dari situ juga, dan juga harus banyak belajar dari rumah seperti itu. Harus banyak praktis. Gitu. Dan Chef Anton bisa memberi pesan terakhir untuk pemirsa Kabari? Ya, itu sajalah. Never give up. Kalau dari kecil punya cita-cita sebagai pemain musik, pemain apa, jangan ditolak. Kamu harus dukung dari semuanya. Orang tua harus mendukung, teman, saudara, semuanya. Harus kita dukung semuanya. Termasuk saya dapat dukungan dari teman-teman orang Amerika sini, dan orang Indonesia. Mereka tahu saya semua di sini juga. Dan beberapa teman-teman dari Facebook, dari Instagram, semua juga mendukung. Setiap ada dia DM saya atau message, oh bagaimana kalau bikin kue seperti ini, bagaimana bikin macaron seperti ini, telurnya harus bagaimana, itu semua harus ini. Ya. Oke, Chef Anton, terima kasih untuk memberi banyak informasi. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu, dan jangan lupa subscribe Kabari YouTube. Thank you. Yeah. Terima kasih Pak John. Thank you for having me.